Hikam. Kali ini dengan tema membayar hutang dengan harta yang haram. Baiklah saudaraku muslim dan muslimah, dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, syarah hadis 40 atau 50 hadithan min Jawami'il Kalim oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau, وروى عن الحسن خلاف هذا, dan diriwayatkan pula dari Al-Hasan berbeda dengan pendapat masih ingat pendapat dari Ibnu Sirin tentang seseorang yang memiliki piutang kemudian dibayar dengan harta yang orang itu mendapatkannya dari yang haram, yakni dia mendapatkannya apakah dari judi atau dia mendapatkannya dari riba. Kemudian Ibnu Sirin menjawab, la ba'sa, tidak mengapa dengan itu. Diriwayatkan demikian dari Ibnu Sirin oleh Al-Khallal dan dengan sanad yang sahih. Maka diriwayatkan dari Al-Hasan berbeda dengan pendapat tersebut. Annahu qala, dan bahwasanya dia menyatakan, inna hadhil makasib qad fasadat fakhudhu minha ma shibhal muttar atau ma ashbahal muttar. Kata Al-Hasan bahwasanya makasib tadi, penghasilan tadi jelas haram atau jelas fasid. Penghasilan judi atau pendapatan dari riba itu sudah jelas fasid, fasadat. Fakhudhu minha ma ashbahal muttar, maka silahkan kamu mengambil daripadanya karena kamu memiliki piutang. Ini kalau dia membayar hutang kepadamu, kamu ambil tetapi dalam keadaan syibhul muttar, seperti orang yang dalam keadaan muttar. Berarti tidak dalam keadaan boleh begitu saja, tapi menyatakan muttar. Apa makna muttar? Terpaksa. Seperti babi dalam keadaan jadi boleh dimakan kalau dalam keadaan muttar. Illa man itturra ghaira baghin wala 'adin, kecuali yang dalam keadaan terpaksa. Yani kalau kalian kelaparan tidak ada makanan lain kecuali itu, maka silahkan, karena sudah muttar. Kata Al-Hasan, demikian pula ketika kamu mendapatkan bayaran hutang tadi dari uang tersebut, ini diterimanya, dikatakan boleh kalau dalam keadaan muttar, tidak ada cara lain dan tidak ada harta lain. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya, wa'arada al-Marwazi an Ibnu Mas'ud, dan juga Marwazi menukilkan sanggahan meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Salman, marawa an Abi Bakar, membawakan riwayat dari Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, annahu akala ta'aman thumma akhbara annahu min haram. Yani di samping apa yang pernah kita sampaikan dari pendapat Ibnu Mas'ud, disampaikan pula oleh Marwazi
pendapat atau riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika Abu Bakar Siddiq diberi makanan kemudian dia makan, kemudian diberitahu bahwa itu adalah dari hasil yang haram, fastaqa'ahu, maka Abu Bakar berupaya untuk memuntahkannya kembali. Wa qad yaqa al-istibah fil hukm likauni al-far' mutaraddidan, maka jadilah perkaranya tersamar, berarti boleh atau tidak boleh. Kalau lihat dari pendapat-pendapat kemarin, pendapatnya Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya, sampai Ibnu Sirin dan sebagainya, mereka menyatakan boleh, karena yang namanya keharaman itu tidak tasalsul, tidak berantai. Kalau kamu mendapatkan harta riba, kamu kena dosanya dan haram. Tapi ketika kamu membeli dengan hartamu kepada penjual, maka penjual itu menerima pembayaran yang halal. Dari pembahasan kemarin, saya menjual barang, dia bayar pada saya. Saya menerima harta tadi, harta pembayaran barang saya. Dianya mendapat dari riba, itu urusan dia. Sehingga sepintas halal. Tetapi ketika riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar dikasih. Halal apa haram kalau dikasih? Halal. Tetapi ketika diberitahu bahwa itu dari yang haram, dari hasil yang haram, fastaqa'ahu, maka dia berupaya untuk memuntahkannya kembali. Disinilah ya khonifidina azakumullah, bentuk-bentuk ishtibah. Jadi yang sedang kita bahas sejak kemarin, sejak beberapa kajian yang lalu, adalah bentuk-bentuk syubhat. Di antara yang tersamar dan syubhat adalah kasus yang seperti ini. Dikatakan di sini, maka terjadilah al-ishtibah fil hukum. Terjadilah kesamaran dalam hukum. Likaunil fara' mutaraddidan baina usulin tajtadibuhu. Karena masalahnya tarik menarik antara dua usul, dua-duanya aslul hukum. Kalau kita bicara aslul hukum jual beli, saya menjual barang saya kemudian mendapatkan bayaran dari barang saya, selesai, itu halal. Ini aslul hukum. Atau seperti tadi, saya memberikan hutang kepada dia, kemudian saya tagih, dia bayar pada saya, ya apa yang saya terima adalah bayaran utang saya, halal. Ini dari satu asal. Tapi dari asal lain, dari sisi lain, bahwa itu adalah hasil dari judi, hasil dari riba yang dibayarkan kepadamu sebagai pembayaran hutang, atau yang dibayarkan kepadamu sebagai pembayaran barangmu. Tajtadibuhu, saling tarik menarik antara dua hukum ini. Maka terjadilah istibah di dalamnya. Terjadilah syubhat dan kesamaran hukum padanya. Seperti tahrim ar-rajul zaujatahu. Seperti kasus lain, seseorang yang mengharamkan istrinya. Saya tidak mau menjimaimu lagi, tidak mau menyentuhmu lagi. Apa ini? Maka kita akan katakan bahwa ini bisa masuk dalam beberapa hukum. Bisa masuk dalam dhihar. Dhihar itu seperti orang yang mengatakan anti ka dhahri ummi. Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Artinya aku menghormatimu seperti ibuku. Menghormati tapi tidak menjimai. Sebagaimana aku tidak menjimai ibuku, maka aku pun tidak akan menyentuh kamu. Ini adalah kalimat-kalimat di zaman jahiliyah untuk menyatakan bahwa aku tidak akan menyentuhmu lagi. Aku perlakukan engkau seperti ibuku. Ini khonifidina azakumullah, maknanya sama, mengharamkan untuk menyentuh istrinya. Bisa juga maknanya adalah cerai. Artinya aku tidak akan menyentuhmu lagi, artinya aku ceraikan engkau. Ini bisa pula demikian. Karena kalimatnya tidak jelas, tidak mengatakan ini dhihar, tidak mengatakan, hanya mengatakan mulai sekarang aku tidak akan menyentuh kamu lagi. Kemudian dikatakan bisa juga tahrimut talqah wahidah bin qida' iddatiha. Bisa pula itu merupakan talak yang pertama, yang berarti akan habis ketika masa iddahnya habis dan akan terpisah dia dari suaminya. Dan tidak bisa kembali kecuali dengan akad yang baru. Wa baina tahrimut talaq tsalatsah, atau bisa pula dalam bentuk talak 3 yang tidak halal baginya istrinya kecuali setelah istrinya nikah lagi dengan orang lain kemudian kembali kepadanya. Maka khonifidina azakumullah, terjadi kesana kesamaran. Demikian pula bentuk lain, tahrim ar-rajul alaihi ma ahallahu Allah. Seorang mengharamkan untuk dirinya apa yang halal. Bagaimana hukumnya?
saya bersumpah dengan nama Allah, saya bernadar dengan nama Allah bahwa saya tidak akan makan ini lagi, makan sesuatu yang halal sesungguhnya, tapi dia bersumpah untuk tidak mau memakannya kembali, dan ini haram bagiku. Kadang-kadang manusia seperti itu ya, entah karena jengkel atau karena marah atau karena apa saja kasus-kasus, kemudian dia mengucapkan satu kalimat pengharaman, maka saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya tidak akan minum madu lagi, misalnya. Maka bagaimana hukumnya? Harta makanan tadi secara hukum syariat halal, tetapi dari sisi orang tadi telah mengharamkan untuk dirinya, maka dia jadi haram. Karena kalau dia memakannya berarti dia melanggar sumpahnya. Maka kasus ini berarti sama atau mirip dengan Dihar tadi yang mengatakan anti ka dhahri ummi, tetapi bedanya kalau ini dalam masalah makanan, ini dalam masalah istri. Tapi sama, dua-duanya sumpah dengan nama Allah untuk tidak menyentuhnya atau bersumpah untuk tidak memakannya. Dikatakan bahwasanya seorang tadi mengharamkan untuk dirinya makanan-makanan tadi, tetapi dikatakan yujibul kafarah sughra, hanya bedanya kalau yang mengatakan kepada istrinya aku tidak akan menyentuhmu lagi selama-lamanya dengan sumpah, maka dia harus menebusnya. Kalau mau mencabut ucapannya kembali, dia harus menebusnya dengan kafarah yang kubra. Kafarah kubra sampai dikatakan membebaskan budak diantaranya. Tetapi kalau tahrim, mengharamkan makanan tadi, bagaimana kafarahnya? Untuk menebus agar dia mencabut ucapan sumpahnya tadi, ada kafarahnya juga, tapi kafarah sughra, kafarah yang kecil, dengan berpuasa 3 hari. Alladzi la tubah ma'hu zaujan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwasanya membatalkan sumpah itu sama dengan dikatakan kafaratul yamin, adalah puasa 3 hari. Membatalkan nazar juga sama seperti membatalkan sumpah hukumnya. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab, wa inna ma yujibul kafaratus sughra aw la yujib syai'an 'ala al-ikhtilaf, dan kemudian terjadi perselisihan apakah dia harus membatalkan dengan kafarah tadi atau tidak. Sebab dari hukum asalnya makanan itu halal, dia haramkan untuk dirinya sendiri, kemudian dia cabut kembali, enggak jadi begitu. Apakah tidak perlu kafarah atau perlu kafarah sughra seperti membatalkan sumpah? Dan terjadilah perselisihan di kalangan para ulama. Faminha huna kathral ikhtilaf, disinilah terjadinya banyak sekali perselisihan, perbedaan-perbedaan di antara para ulama tentang hukumnya. Dan kalau kita merasa pembahasan ini rumit, memang yang dibahasnya perkara syubhat. Maknanya syubhat itu rumit, tidak jelas halal dan haramnya. Terjadi perselisihan panjang lebar di kalangan para ulama fi hadhil mas'alah min zamanis sahabah. Perselisihannya sejak zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, faman ba'dahum, sampai yang setelahnya. Wa bi kulli hal, dan ala kulli hal fal umurul mushtabah allati la yatabayyan annaha halal wala haram likatsirin minan nas kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanapun juga bahwa ini semua termasuk perkara yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya bagi kebanyakan manusia. Kama akhbaran Nabi, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kalian sudah baca hadisnya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang syubhatnya menurut kebanyakan manusia, la ya'lamuha, tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram secara rajih, kecuali orang-orang tertentu sedikit, yaitu para ulama yang memiliki mazid ilmin, yang memiliki kelebihan ilmu. Wa kalamun Nabi SAW yadullu ala anna hadhil mushtabihat minan nasi man ya'lamuha wa katsirun minhum la ya'lamuha. Berarti dalam kalimat hadis tadi, ucapan Rasulullah la ya'lamuha katsirun minan nas menunjukkan bahwa di antara manusia ada yang mengetahuinya, yang memiliki ilmu lebih, para ulama misalnya. Wa katsirun minhum la ya'lamuha, tapi kebanyakan yang lain tidak mengetahuinya. Fadakhala fi man la ya'lamuha naw'an. Berarti orang yang tidak mengetahui hukum tadi ada 2 jenis.
Ahaduhuma man yatawaqqaf fiha listibahi alaih. Yang pertama, orang yang yatawaqqaf, yang abstain. Yatawaqqaf artinya tidak berpendapat karena masih belum jelas bagi dia, tidak punya ilmunya, saya tidak tahu mana yang rajih. Wa tsani man ya'taqiduha ala ghairi ma hiya alaih. Yang kedua, orang yang berpendapat tetapi pendapat yang salah karena tidak punya ilmu. Jadi dua-duanya tidak punya ilmu. Tapi yang pertama sadar bahwa dirinya tidak bisa mentarjih mana yang lebih rajih, maka dia tawakuf, berhenti, dan dia menyatakan bahwasanya saya tidak bisa mentarjih antara keduanya dan ini syubhat bagi saya. Yang kedua, dia merasa tahu padahal jahil, sehingga dia mengatakan ini yang benar atau ini yang rajih dalam keadaan laisa ala ma hiya alaih, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Berarti berpendapat tapi dengan pendapat yang salah. Wa dalla kalamuhu ala anna ghaira haula'i ya'lamuha. Wal murad wa muraduhu annahu ya'lamuha ala ma hiya alaihi fi nafsil amr. Yang dimaukan oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan la ya'lamuha katsirun minan nas, berarti yang mengetahuinya sedikit. Itu yang dimaksud adalah mengetahui dengan sebenarnya, mengetahui dengan ilmu yang hak. Bukan seperti jenis kedua tadi, mengetahui tapi salah, mengatakan ini yang rajih padahal keliru. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam keadaan betul-betul mengetahui secara ilmu. Sehingga dua golongan tadi sama-sama tidak tahu. Yang satu tawakuf, berhenti, abstain, tidak berpendapat. Yang kedua, mereka dalam keadaan tidak punya ilmu, akhirnya salah. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah pertama, wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li nafsihi wa li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka dia dalam keadaan telah menjaga agamanya dan menjaga pula kehormatannya. Qala wa hadha min adharil adillah ala anna al-musib 'inda Allah fi masailil halal wal haram al-mushtabah al-mukhtalaf fiha wahidun 'inda Allah. Kata Ibnu Rajab selanjutnya, dan ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwa yang benar di sisi Allah dalam segala masalah-masalah halal dan haram, yang benar, yang rajih hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. yakni ketika terjadi kesamaran antara halal dengan haram dengan sekian contoh yang kita bahas kemarin, tersamar antara mana yang halal dan mana yang haram, ternyata itu tersamarnya bagi katsirun, bagi kebanyakan manusia. Tetapi qalilun minhum, sedikit dari mereka ada yang mengetahuinya bahwa ini halal dengan jelas, saya tahu ilmunya. Ada yang mengatakan bahwa ini haram dengan jelas, tahu ilmunya. Sehingga yang qalil ini mengetahui yang rajih. Berarti kata Ibnu Rajab ini mendukung pendapat dengan tegas dan jelas bahwasanya kebenaran di sisi Allah hanya satu. Dalam perkara syubhat pun sesungguhnya kebenaran harus hanya satu, imma halal atau haram. Tetapi yang mengetahuinya sedikit, itu saja. Paham ya? Berarti mesti ada yang halal, mesti ada kejelasan yang haram, tetapi jelasnya bagi sedikit orang, bagi para ulama saja, karena perkara itu perkara yang sangat rumit. Baik. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab, wa ghairuhu laisa bi'alimin biha. Adapun selain orang-orang yang mengerti tadi dalam keadaan tidak mengetahuinya mana yang halal mana yang haram. Bimana annahu ghairu musibin li hukmillahi fiha fi nafsil amr. Berarti mereka yang tidak memiliki ilmunya, mereka dalam keadaan tidak tepat, tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Wa in kana ya'taqid fiha i'tiqadan yastaniduhu fihi ila syubhah, walaupun dia dalam keadaan meyakini dengan satu keyakinan, tetapi yastanid fihi ila syubhah, bersandar dengan syubhat yang yadhunnuha dalilan, bersandarnya kepada perkara yang samar yang dikira sebagai dalil. Itu bukan alim namanya. Walaupun dia menyatakan saya punya dalil, ketika dibawakan perkaranya perkara yang tidak jelas, yang syubhat, berarti dia dalam keadaan tetap tidak memiliki ilmu dan tidak alim. Maka kalau ada seorang yang berijtihad,
kemudian berupaya untuk mencari dalil. Dan upayanya maksimal. Upayanya maksimal artinya dia tidak melalaikan. Betul-betul membaca hadis, membaca kitab, membaca tafsir-tafsir para ulama. Kemudian dia berpendapat, ini yang rajih. Bagaimana? Dia mendapatkan pahala karena usahanya. Maka dikatakan yakunu ma'juran ala ijtihadi. Dia mendapatkan pahala dengan ijtihadnya. Wa maghfuran lahu khata'uhu. Kalau dia keliru, padahal sudah berupaya bersungguh-sungguh seperti para ulama yang berijtihad, ternyata ijtihadnya keliru, maka dikatakan maghfuran lahu khata'uhu li'adam i'timadih, karena dia tidak menyengaja berbuat salah tapi berupaya untuk mencari yang benar, maka kesalahannya dimaafkan sebagaimana orang-orang yang berbuat salah dalam keadaan tidak sengaja. Tentunya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang Ghafurur Rahim. Demikian pula orang-orang yang berijtihad dari para ulama dan orang-orang yang berijtihad dengan upayanya yang maksimal. Kemudian dia keliru, maka kekeliruannya adalah tidak sengaja dan usahanya baik. Usahanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan Rasulullah SAW menyatakan faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Yani dalam hadis tadi dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, dia masuk kepada perkara yang haram. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, qasaman nas fil umuril mushtabihah ila qismain. Di sini Ibnu Rajab membagi dua golongan manusia dalam masalah mushtabihat. Kata Ibnu Rajab bahwa hadis ini menunjukkan bahwa manusia ada dua golongan. Ada yang waqa'a fi syubuhat, ada yang ittaqa syubuhat. Yang ittaqa syubuhat, yang menghindari, sedangkan yang waqa'a fi syubuhat adalah orang yang terjerumus dalam syubhat. Wa hadza innama huwa binnisbah ila man hiya mushtabihah. Dan jangan lupa, yang sedang kita bahas adalah manusia-manusia yang la ya'lamuha. Jadi kita bagi dua manusia dulu. Ya. Manusia dibagi dua, ada yang ya'lamuha, ada yang la ya'lamuha. Baik. Baik, perkara syubhat pada yang pertama, pada yang kedua? Pada yang kedua toh. Kalau yang ya'lamuha, bagi mereka tidak syubhat karena mereka punya ilmu. Jadi yang sedang kita bahas adalah manusia yang la ya'lamuha. Manusia yang la ya'lamuha, yang tidak memiliki ilmu, mereka akan melihat perkara-perkara tadi mustabihat, samar. Perkara-perkara yang rumit tadi, yang dalil-dalil saling tarik-menarik, yang sepertinya saling bertentangan, yang sepertinya satu menyatakan demikian, satu menyatakan sebaliknya, seakan-akan begitu, tidak bisa mendudukannya kecuali para ulama, man ya'lamuha. Dan ini qalil, sedikit. Tetapi yang kebanyakan manusia, katsirun minan nas la ya'lamuha. La ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengerti. Maka bagi manusia yang banyak, bagi kebanyakan manusia ini perkara mustabihat, perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, orang-orang yang tidak mengetahui dan melihat dia syubhat, ada dua golongan pula. Ada yang ittaqa, menghindari syubhat, ada yang waqa', ada yang jatuh ke dalam syubhat. Kata Nabi, memuji orang yang pertama yang menghindari. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa menghindari perkara syubhat, dia telah menjaga agamanya, telah menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjatuh di dalam syubhat, maka dia terjatuh ke dalam yang haram. Berarti manusia dalam hadis ini dibagi dua, manusia yang tidak mengetahui tadi atau syubhat-syubhat bagi manusia. Dikatakan oleh Ibnu Rajab selanjutnya, wa innama hiya binnisbah ila man hiya mustabah alaih. Ini bagi manusia yang tersamar atasnya perkara-perkara tadi. Iya kan? Golongan kedua ini. Wa huwa man la ya'lamuha, yaitu orang yang tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Fa amma man kana aliman biha, adapun
orang yang mengerti tentangnya dan mengikuti dalil-dalil yang dia ketahui dan mengikuti ilmunya, fadzalika qismun tsalis lam yadhkurhu. Adapun yang demikian adalah yang ketiga yang tidak dibahas. Tahu dengan dalil, dengan ilmu kalau itu halal. Ini nggak dibahas. Kenapa nggak dibahas? Ya jelas ini afdalun nas, sebaik-baik manusia ini. Ilmunya tahu, dia tahu mana yang rajih dengan ilmunya dan dia mengerjakan apa yang rajih. Ini selesai pembahasan. Maka yang kita bahas sekarang adalah orang yang tidak mengetahui ini, yang melihatnya sebagai syubhat. Kalau golongan pertama dikatakan hadzal qism afdalul aqsamits tsalatsah. Qism ini sebaik-baik dari 3 golongan tadi. Golongan pertama ini, golongan kedua ini, golongan ketiga ini. Golongan pertama yang mengetahui ilmunya dan mengamalkan dengan ilmunya, maka tidak samar bagi mereka. Golongan kedua tidak mengerti, tersamar baginya dan dia menghindari. Golongan ketiga tidak mengerti dan tersamar baginya, tapi dia masuk ke dalam perkara yang tidak jelas tadi. Maka yang paling baik yang pertama, yang kedua, dan kemudian yang paling jelek yang ketiga. Nah, qala ahaduhuma. Adapun salah satu dari 2 golongan tadi adalah yang pertama, man yattaqi hadhihi syubhat, orang-orang yang menghindari syubhat. Listibahiha alaih, karena tersamar baginya. Fahadha qad istabra'a li dinihi wa 'ardhihi, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan makna menjaga istabra'a adalah talabul bara'ah, mengharapkan terbebasnya dia dari kesalahan dalam agamanya. Wa 'ardhihi, apa menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan adalah berupaya untuk menjaga kehormatannya dari kekurangan dan kerendahan dan kejelekan. Wal 'ird, apa maknanya 'ird? Yang sering diterjemahkan kehormatan, huwa mawdi'ul madhi awid dzam. Itu adalah tempat dipuji atau dicelanya orang. Itu namanya 'ird. Menjaga kehormatannya artinya menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam cercaan yang menghinakan. Wa ma yahsul lahu bi dzikrihi bil jamil madhun. Maka kalau seseorang jiwanya dalam keadaan mendapatkan sesuatu yang bagus dan mendapatkan pujian, maka dalam keadaan disebut dia mendapatkan madhun. Wa bi dzikrihi bil qabih, kalau dia disebut dengan satu aib, maka dikatakan qadhun. Wa qad yakunu dzalika taratan fi nafsil insan wa taratan fi salafihi aw fi ahlihi. Dan yang namanya kehormatan bisa pada dirinya, bisa pula pada keluarganya, bisa pula pada salafnya. Pada salafnya itu artinya nenek moyangnya. Kalau misalnya kamu kemudian dikatakan bapakmu begini, ibumu begini, dicerca, itu pun kehormatan kamu jatuh. Walaupun orang tua yang disebut-sebut, salafmu, bapakmu, nenek moyangmu, kamu turunan ini, turunan begitu. Ini sudah cukup dikatakan sebagai jatuh kehormatannya ketika salafnya dijatuhkan. Atau ahli atau keluarganya, istrimu begini, keluargamu begini, dan bisa pula pada dirinya sendiri, kamu begini dan kamu begitu. Maka maknanya menjaga kehormatan adalah menjaga dirinya dan keluarganya dan juga salafnya agar tidak mendapatkan celah, tidak mendapatkan aib. Faman ittaqal umural mushtabihah, maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat tadi, wajtanabaha, dan menjauhinya, faqad hasina 'irduhu, maka kehormatannya terbentengi dari cercaan-cercaan, dari aib-aib yang akan masuk kepadanya, kepada orang yang kalau tidak menghindari syubhat tadi, maka dia menghindarinya supaya terjaga kehormatannya. Wa fi hadza dalilun ala anna man irtakaba asy-syubuhat faqad 'arada nafsahu lil qadah. Maka hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang masuk ke dalam syubhat berarti dia memberikan kehormatannya untuk jatuh. Ini memberikan kehormatannya untuk dicela. Artinya kalau dia memaksa masuk ke dalam perkara yang samar, yang tidak jelas tadi, yang syubhat, kemudian nggak jelas ini, nggak apa-apa. Dianggap kalau yang nggak jelas berarti nggak apa-apa.
maka dia masuk ke dalamnya, berarti dia mempertaruhkan kehormatannya. Belum lagi agamanya. Kehormatannya sudah dia pertaruhkan dengan itu. Kalau ternyata haram, bagaimana? Jatuh kehormatanmu. Masa katanya ahlus sunnah, saya lihat dia berbuat begini, berbuat begitu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian akan terjadi pada orang-orang yang masuk ke dalam syubhat. Dia akan terjatuh kehormatannya atau akan mendapatkan aib dan celah. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Man 'arada nafsahu lit-tuham fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Kata ucapan salaf, ini kata-kata yang betul-betul emas. Dikatakan oleh mereka rahimahumullah, barang siapa yang 'arada nafsahu lit-tuham, barang siapa yang sengaja meletakkan dirinya di tempat yang akan menyebabkan dia dicela, maka jangan salahkan orang yang berburuk sangka kepadanya. Jangan salahkan orang yang berburuk sangka kepadanya. Misalnya kamu mau berbuat baik, tetapi di tempat jelek, tempat pelacuran misalnya. Kemudian kamu datang ke sana. Ada yang lihat kamu, wah, fulan datang ke tempat pelacuran. Kamu berbuat baik, bukan mau melacur. Apa jadinya? Kalau ada orang yang suudzon, ya jangan salahkan yang suudzon. Kamu arada nafsahu lit-tuham, kamu sengaja-sengaja menjatuhkan kehormatanmu atau dalam keadaan menawarkan kehormatanmu untuk dijatuhkan. Silahkan jatuhkan saya, begitu. Ini khonifidin a'azakumullah, walaupun anda maksud saya mau mendakwahi mereka, iya itu urusan kamu dengan Allah. Tetapi manusia, apakah mau tanya kepadamu, mau apa kamu ke sana? Kebanyakan mereka tidak mau tanya, lewat, oh fulan ada di sana. Dengan yakin fulan ada di sana, mau apa lagi? Ini khonifidin a'azakumullah, maknanya adalah arada lit-tuham. Dia sengaja-sengaja menempatkan dirinya di tempat yang berbahaya, di tempat yang memungkinkan dia untuk dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Maka jangan salahkan orang yang berburuk sangka kepadanya. Wa fi riwayah li-Tirmidzi fi hadzal hadits. Dan dalam riwayat lain tentang hadis ini, dalam riwayat Tirmidzi, lafadznya berbeda. Dikatakan faman tarakaha istibra'an lidihnihi wa 'irdihi faqad salim. Barang siapa yang meninggalkannya karena menjaga agamanya dan kehormatannya, maka dia selamat. Nabi menyatakan faqad salim. Ini dalam riwayat Tirmidzi. Apa maknanya? Berarti maknanya barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan syubhat-syubhat tadi dengan tujuan yang ikhlas tadi untuk menjaga agamanya dan juga untuk menjaga kehormatannya, wa huwa bara'atu dinihi wa 'irdihi, menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya minan naqs, dari kekurangan, tidak karena tujuan lain yang jelek seperti riya, bukan karena riya, bukan karena lainnya, hanya karena ingin menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya, maka orang itu akan mendapatkan keselamatan dan orang itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Apakah seorang yang meninggalkan sesuatu yang syubhat dengan alasan ingin menjaga kehormatannya, apakah ini bukan menghendaki selain Allah? Apakah berarti dia tidak ikhlas? Oh, ini karena dirinya pengen dipuji. Apakah bukan riya itu? Bukan, demi Allah. Karena ini namanya malu. Yang dikatakan bahwa malu selalu membawa kebaikan. Malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat kejelekan, dan malu kalau sampai ternyata apa yang dikerjakannya itu haram. Ini adalah sesuatu yang terhormat atau sesuatu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man la yastahi minan nas la yastahi min Allah. Siapa yang tidak malu kepada manusia, berarti dia tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan athar yang demikian dari para sahabat. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa fihi dalil ala anna talab al-bara'ah lil-'irdi mamduhun. Di sini dalil, kata Ibnu Rajab, bukti bahwa kalau kamu mengharapkan terhormat, terjaga kehormatanmu, itu perkara yang baik. Bedakan antara orang yang bertujuan menjaga kehormatan
Yang kedua, orang yang ingin dihormati dan dimuliakan, ditinggikan. Ini berbeda. Kalau yang pertama dalam keadaan menjaga kehormatannya, yakni malu. Jangan sampai jatuh kehormatannya, jangan sampai dicerca, jangan sampai aib, jangan sampai masuk ke dalam satu yang haram. Malu saya kalau haram. Ini suatu yang mamduh, suatu yang terpuji. Tapi kalau dia ingin dalam keadaan manusia mengangkatnya, agar manusia memujinya, itu riya namanya. Ingin dipuji. Maka harus dibedakan keduanya. Di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa menjaga kehormatan itu terpuji. Tidak tercela. Silahkan, bahkan disuruh untuk menjaga kehormatannya, alias untuk punya rasa malu. Malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, dan malu pula kalau sampai kamu masuk dalam satu perkara yang tidak jelas, ternyata haram. Maka dia menjaga, ini tidak jelas, jangan-jangan nanti haram bagaimana? Lebih baik saya hindari. Malu saya kalau ternyata haram. Ini adalah perkara yang baik. Dia dalam keadaan malu kepada manusia. Seperti dalam keadaan orang yang menjaga agamanya. Sama dia menjaga agamanya, menjaga juga kehormatannya, tidak bisa dipisahkan. Orang yang menjaga agamanya akan terhormat. Barang siapa yang tidak menjaga agamanya, maka kehormatannya jatuh dia, tercela dia sebagai orang yang asi, fasik, atau seorang yang jelek, orang yang jauh dari agama, itu memalukan. Maka ikhwan fillah azakumullah, irdihi wa dinih, ini tidak bisa dipisahkan antara agama dengan kehormatan. Walihadza warada kullu ma waqa bihil mar' irdahu fa huwa sadaqah. Oleh karena itu diriwayatkan barang siapa atau siapapun yang menjaga kehormatan, maka dia merupakan sedekah. Atau dikatakan di sini man waqa bihil mar'a irdahu. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, maka dia berbuat sedekah. yakni ketika kamu melihat atau mengetahui aib saudaranya tapi menjaga kehormatannya, ditutup, tidak diberitakan aib-aibnya, tidak ghibah, dia dalam keadaan sedekah. Atau ketika orang tadi ada yang tanya, apa betul fulan begini dan begitu, kemudian kamu sebutkan pujian-pujiannya, yang saya tahu dia adalah orang yang baik, yang saya kenal dia adalah orang yang saleh. Ini menjaga kehormatan orang tadi, maka ini disebut sedekah. Sebagaimana disebutkan pula dalam riwayat lain dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dikatakan faman taraka ma yashtabih alaihi minal itsmi kana limastabana atraq. Barang siapa yang meninggalkan apa yang tersamar dari dosa, maka niscaya dia akan meninggalkan, atau dia terhadap yang lebih jelas dosanya lebih meninggalkan lagi. Perhatikan kalimat ini. Rasulullah menyatakan kalau seorang itu meninggalkan satu dosa yang masih nggak jelas, yang masih samar, ini dosa atau tidak dosa, sudah dia tinggalkan. Apalagi dosa yang jelas begitu. Artinya kalau dia sudah menjadi golongan kedua, ittaqash syubhat, telah menghindari perkara syubhat, berarti dia telah meninggalkan dosa-dosa yang belum jelas. Maka kata Rasulullah SAW, maka terhadap yang lebih jelas dia akan lebih jauh lagi. Kalau dosa yang tidak jelas saja dia tinggalkan, apalagi dosa-dosa yang jelas begitu. Ini berarti pujian bagi mereka yang meninggalkan perkara-perkara syubhat. Yani anna man tarakal itsma ma'ashtibahihi, yakni barang siapa yang meninggalkan satu dosa padahal masih samar, belum jelas, maka lebih utama lagi dia akan meninggalkan dosa-dosa yang jelas tentunya, karena itu jelas-jelas dosanya. Wa hadza idza kana tarkuhu muharrizan minal itsm, dan ini kalau dia meninggalkannya karena khawatir dosa. Fa amma man yaqsud at-tasannu', adapun kalau orang meninggalkannya hanya karena dibuat-buat, riya, tasannu', yakni untuk menunjukkan, yakni bersandiwara saja atau untuk berbuat sesuatu agar dipuji oleh manusia. Fa innahu la yatruk illa ma yadhunnu annahu mamduh indahum tarkuhu. Maka tentu orang yang seperti ini akan meninggalkan perkara-perkara syubhat yang kira-kira manusia akan memuji dia kalau meninggalkannya. Tapi kalau meninggalkannya tidak dipuji, dia nggak akan kerjakan. Dia akan tetap mengerjakan syubhat-syubhat tadi. Karena memang tujuannya tasannu'. Tahu tasannu'?
Tasannu itu dibuat-buat tetapi tidak ikhlas dari hatinya. Dan ini seperti apa yang dilakukan oleh para mutasawwifin. Mutasawwifin kaum sufi. Yang dia sengaja memakai pakaian yang jelek padahal dia punya pakaian yang bagus. Sengaja dia meninggalkan makanan yang bagus dengan memakan makanan-makanan yang jelek. Ini kenapa? Apa urusannya? Wah, kami tidak mau memakan yang subhat-subhat. Kami akan menjaga makanan yang hanya yang betul-betul yakin. Maksudnya, ya kalau dari kamu kan uangnya dari mana? Dari mana? Dari mana yang bikinnya bagaimana? Itu enggak. Subhat. Ini tasannu. Ya, mutasanni' dibuat-buat. Yahannuh kalau kata jamaahnya. Kalau kata orang Arab yahannuh. Tahu yahannuh? Dia berpura-pura saja ingin dikatakan orang yang paling suci, yang paling berhati-hati. Sehingga perkara yang sesungguhnya halal sangat jelas dia katakan juga syubhat. Dia tidak mau ke pasar. Kenapa? Karena tercampur di sana antar halal dengan haram. Dia tidak mau pakai uang. Kenapa? Karena uang itu selalu berkaitan dengan bank. Apalagi tidak mau sama sekali kalau nggak ada yang ngasih makan dan jelas dari mana. Kalau dia tidak bikin sendiri dari pohonnya, dia nggak mau. Sehingga dia mengembara dan makan dari pohon langsung, nggak mau yang sudah di kaleng-kaleng yang sudah ini dan itu. Ini tasannu' namanya. Makanya khonifidina azakumullah, yang dimaksud di sini syubhat, kalau memang benar-benar syubhat, tidak ada kejelasan dalilnya halal atau haram, dan kemudian menghindarkannya karena menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Menjaga agama supaya terjaga pula kehormatannya. Demikian khonifidina azakumullah. Yang selanjutnya adalah qism tsani yang kita akan bahas pada kajian yang akan datang باذنillah. Apa qism tsani? Qism tsani adalah man waqa'a fi syubhat. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka niscaya dia akan terjerumus di dalam perkara yang haram. Dengan dua maknanya. Secara ringkasnya saja. Makna pertama, karena syubhat itu bisa halal bisa haram. Kalau dia kerjakan ternyata haram, berarti waqa'a fil haram. Ternyata yang rajih di sisi Allah bahwa itu adalah haram, berarti kamu terjerumus pada yang haram. Mana kedua, kamu masuk pada yang syubhat. Enteng, berani, lancang perkara-perkara syubhat dimakan semua. Nanti akan bertahap, dia akan berani pula untuk mengerjakan yang haram. Jadi makna kedua adalah bertahap kepada yang haram. Makna pertama adalah bisa jadi syubhat yang kamu kerjakan yang rajihnya adalah haram, berarti kamu masuk pada yang haram dengan tanpa sadar. Wallahu taala alam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu merupakan cahaya yang dilemparkan ke dalam hati, sementara maksiat akan memadamkan cahaya. Ikuti selalu 101.4 FM Radio Al-Mansuroh Purbalingga. Radio penambah ilmu dan penyejuk hati. Demikianlah